Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Kali ini spesial banget. Kita lagi perjalanan ke Kota Bogor. Dan daripada ngelamun kan di jalan, jadi kita bikin konten Tanya Risa. Oke, kita kayak kamu yang jawab dong kan tanya kamu. oh iya. Kita bertanya Iya Risa juga. Ya kalau jurnalis aja ya udah gue doang aja. Dong dijawab. Jawab. Ini ngadi-ngadi nih, jangan ngadi-ngadi. Enggak, tapi ngomong-ngomong soal jurnalisa, itu jurnalisa awal-awal kita pernah melakukan perjalanan ke Kota Bogor dan pulangnya tuh lewat Cipularang. Ini kita lagi di Cipularang nih. Pada saat itu karena masih sendirian, jadi cerita di mobil, di shoot juga, nyeritain ke kalau kalian lihat deh episode berapa entah saya lupa. Cuma di situ sendirian mau mediasi bingung. Emang di mobil itu nggak ada Oh, bantu. siapa gitu. Nggak ada, cuman tim BTS doang. Waktu itu kan sendirian terus udah gitu. Masa mau mediasi keluar lah hanya dari gitu mediasi aja. Udah bingung. Sebuah konsep. Yes, makanya mumpung nih kita bareng-bareng lagi di bis lewat ke Cipularang, kita pengen bahas hal-hal yang mungkin kalian semua belum pernah dengar dari versinya Jurnalisa tentang Cipularang atau pengalaman-pengalaman yang pernah kami lalui di jalanan ini. Oke, siapa yang mau saya tanya pertama? Mas Niko. Mas Diko Mas dong. Niko. Sebenarnya aku mah punya pertanyaan justru teh. Apa? Jadi di satu sisi tol Cipularang teh ada di sebelah kiri ada benteng gitu, terus ada patung harimau. Patung apa? Iya, Binatang. ada patung. Itu tuh Harimau, untuk ada apa monyet sebenarnya? gitu. Kenapa nggak cuman benteng aja gitu? Silakan Atau Pangam hanya jawab. untuk- Itu Hiasan? kamu inget cerita Atau cuma mama dulu nggak? apa Jadi, yang boleh nggak aku cerita? Jadi ya kan Ya. boleh. Dulu waktu almarhum mama pergi apa sama Umroh. kantornya Oh, iya. pakai travel lewat sini, terus berhenti dulu. Nah pas banget, seingat aku ceritanya ada yang patung itu. Pokoknya nggak tahu kenapa berhenti, entah mogok entah apa. Pas pada turun semua karena satu dan lain hal, pas masuk mobil lagi ada temen mama tuh bilang gitu, kan panggilnya Neng Noy ya, Neng Noy kenapa di belakang rambut ada buntut monyet cina gitu. Aku tuh inget banget mama cerita, dia cerita terus kayak apa cina di mobil udah itu keadaan udah masuk mobil mana itu, terus pas temennya nunjuk gitu tuh masih ada si buntutnya teh. Oke. Pas Itu di mobil? di mobil. Hah, kenapa? Dari situ si mama teh blank. Ternyata dari atas teh turun si monyet itu tuh udah turun langsung nongkrong di sini. Tapi monyetnya tidak terlihat Nggak oleh. terlihat. Jadi temennya yang lihat Oh. justru lihat buntutnya. Ini ada hubungannya nggak ya? Ah, Kemungkinan sih Neng, kalau ngobrol sama bapak juga dulu sempat ngebahas soal ini karena pembuatan si jalan tol ini teh kan ngebuka lahan yang hutan, gunung. banyak banget bener. Di salah satu tempatnya juga ada yang tempat memang dari dulunya sudah disakralkan kan. Salah satunya ya mungkin yang tadi diceritain sama Risa soal batu yang bentuknya harimau. Iko ditanya. Iko, tanyain sama Iko, kenapa sih bentuknya ada batu di situ, pinggir-pinggirnya harimau? Kalau nggak salah waktu itu bapak cerita, jadi karena ngebabat yang panjang ini, salah satunya harus ngebabat batu besar kan pasti. Ya. Rata-rata batu yang ada tuh bisa dibersihin dan ya bisa lah itu jadi jalur. Nah di daerah situ tuh ada batu yang memang nggak bisa dipecahkan. Oh. Itu teh di Kukuman teh si alat beratnya malah rusak, malah tiba-tiba mati. Nah hingga akhirnya dipikirin dong si batu itu teh harus digimanain supaya tetap estetis lah, kelihatan bagus hingga dibentuk beberapa muka sih. Oh, tapi nggak ada simbol nggak sih itu di balik itu? Misalkan Ya, di Yang sini. aku dengar sih Sa, Bapak pernah bilang kalau itu simbol kayak perbatasan dunia. Ya. Oh. dunia kita dan dunia lain gitu maksudnya. Tahu ah, terus lagi. Oke, kalau Dimas kan banyak menampung cerita-cerita dari pendengarnya. Iya. Ada nggak sih di antara pendengarnya Nightmare Side yang bercerita tentang jalan Cipularang? Ya. Banyak sih, mungkin
beberapa lah ya. Jadi yang sakral itu katanya kan kilometer 90 ke Atas ya. 90 ke atas daerah situ. Terus ada mitos-mitos kayak ada satu mobil yang ngikutin dari belakang kedip terus. Oke. Terus sampai akhirnya kita kasih jalan, dia tetap ngikutin. Akhirnya fokus kita tuh ngeliatin ke mobil itu, pas mobilnya nyusul hilang. Oh. Mobil itu warna merah. Mobil gaib gitu. Iya. Terus yang pernah aku dengar juga katanya kalau abis maghrib lewat tol daerah situ ada ibu-ibu sama anak kecil suka nyebrang, terus udah nyebrang teh diem di tengah. Lebih celaka Itu yang lagi. bikin Emang celaka. banyak celakanya. Banyak. Terus kayak ada kakek-kakek, ada yang pernah cerita tentang kakek-kakek. Terus kakek-kakek ini ada di pinggir jalan tiba-tiba nyebrang terus hilang. Terus atau si kakek-kakek ini dia ikut jalan di pinggir mobil Oh, jadi mobilnya pelan, kecepatannya sama. sama. Jadi pas mobil kenceng pun si kakek-kakek itu ada di pinggir. Ih, males banget. Serem. Ngomong-ngomong kita lagi melewati ini kilometer 90. Oh. Oke. Lagi diomongin banget ini, Mak. Coba Farul gimana mediasinya? Belum. Maksudnya ada di sini tuh ya, ada di jurnalis 1, walaupun ditanya Risa, tapi kamu tuh harus berguna gitu. Nah, memang. Tolong maksimalin. Kalau harus maksimalkan banget Iya, ya. nanya kek gitu, ada cerita-cerita kek gitu. Soalnya teh kayak aku teh kalau misalnya udah barengan gini teh lebih ke kieu we resep ningalikeun teh. Satu mana kamu? Nongkrong. Maka jadi nongkrong ya. Punten Kamu mah Bu. nongkrong. Punten Bu. Ada gitu maka pengkereng ngadaungkeun sanes. Yang menarik ada mitos nih, kalau naik mobil, misalnya mobil kursi berapa 7 penumpang. Nah, Nah si kursi itu jangan dibiarin kosong, oke. karena suka ada yang ikut. Oh, Waktu itu kamu kan pernah tuh, pernah. iya kan? Pernah. Itu yang sama ibu apa kamu? Enggak, aku pulang dari Jakarta itu habis manggung zaman-zaman Sarasvati, duduk di belakang, cuman jadi bertiga kan pulangnya, terus di depan berdua, di belakang aku sendiri, di sebelahnya kayak captain seat gitu duduknya, di sebelahnya ada, di belakang 03 kan. Itu pas aku lihat di spion tengah, itu lagi ada perempuan, aku ngarepnya kan ke depan, ini perempuan mukanya ngeliatin wajah aku. Oh gini. Perempuannya rusak atau enggak teh? Biasa, cuman mukanya di sini. Ah, Tapi teh maksudnya teh kan kalau misalnya orang-orang banyak ngelewat ke Cipularang, itu teh beberapa orang yang diliatin atau gimana sih? Sebenarnya mungkin kondisi ya ayah, banyak kan yang orang kecapean, dan saya udah sering banget cerita di Jurnalisa bahwa orang yang kecapean, terus yang sakit, yang lelah lah pokoknya, mereka lebih sensitif sama hal-hal seperti itu gitu. Karena mungkin frekuensinya sama nih, si energi dalam tubuhnya teh seimbang sama mereka. Selevel, jadinya bisa kelihatan. Klik. Yes, bahkan dulu kan aku bolak-balik Karawang tuh nyetir tiap hari, dan biasanya sore maghrib tuh baru kadang kalau misalkan di Karawangnya pulang kantor nongkrong dulu, jadi lewat sini tuh maghrib. Nah itu ada 1 kilometer masih daerah 90-an, ketika aku nyetir itu nembus cewek nyebrang, Iya, mereka nyelebrang. nyebrang itu nembus cewek. Itu bahaya. Bahaya sih kalau misalkan nggak Kaget konsentrasi. namanya teh. Ini keluar dari kota Karawang, terus kita mau ke Bandung dan lewat Cipularang. Sekarang posisinya agak aneh sih, duduknya nanti akan dibenahi lagi. Tapi kalau jalan jam segini dari Karawang menuju Bandung itu kayak, boleh kecilin sedikit Pak? Ini mengingatkan saya sama beberapa tahun lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu apa 6 tahun yang lalu. Jadi saya dulu waktu pertama kali jadi PNS, saya tuh di PNS, masuk PNS-nya itu di Karawang, 2 tahun di Karawang, baru saya pindah ke Bandung gitu. Jadi hampir setiap hari di 1 tahun terakhir lah tinggal di Karawang itu atau kerja di Karawang, saya bolak-balik Bandung Karawang setiap hari. Dan biasanya jam seginian ini jadwal saya balik ke Bandung dan pasti lewat Cipularang. Saya pengen kasih tahu kalian tentang apa saja yang pernah saya alami ketika saya pergi dan pulang Karawang Bandung lewat jalan tol Cipularang, ya.
Nah ini salah satu tempat. Ini saya nggak akan sebutin pastinya kilometer berapa, tapi bentar lagi kita akan lewat. Di situ ada satu sosok yang saya tuh males banget kalau pas saya lewat atau nyetir sendirian di tol Cipularang. Soalnya sosoknya itu nyebrang bolak-balik gitu. Cepet banget kayak lari, tapi kayak ngelayang juga. Perempuan pakai baju merah, dan mungkin kalau orang lain nggak lihat, tapi saya ngeliat banget bagaimana dia nyebrang, badannya nembus mobil. Dan satu waktu saya pernah, ketika saya lewat situ, perempuan itu nembus mobil saya dan kayak badannya kayak dek gitu dengan badan saya. Pada nyari temuan. Di mana asal usulnya? Ya abi mah naon atunya didongengkeun ya. Anya kieu we. Da apal harusnya teh ningali. Aya naon ya abi mah di dieu we. Nyaban reuaseun mah nyebrang. Ya abi ge reuas atuh sami, da sugan teh teu katingali. Tosnya punya. Tos itu hukumnya tos. Sebentar ngejakan abi. Moal supaya weh deui. Resep. Resep lagi. Allah. Ka resepnya. Cing atuh lah giring heula. Ka mana we atuh? Ulah weh. Segar gitu yang nangkot. Ulah wih tos. Sok wih deh kita tebih teuing. Ya wih dah. Itu yang di dalam mobil gimana kelanjutannya? Kan saya nyetir itu ya. Enggak yang ada duduk di Yang habis Oh. ngeband. Itu pas habis ngeband itu karena waktu itu entah kenapa gak ada pulsa buat SMS-an, jadi belum zaman WhatsApp Oh, lah. kamu mau kontak orang Akhirnya di depan. di Twitter aku mention si Andri sepupu aku. Dia duduk depan. Dulu dia nyetir, terus sama waktu itu inget banget si Diantra itu waktu itu bareng nyanyi kan. Terus aku nge-mention si Dian di Twitter, Dian lu minggir dikit karena mereka kan deket. Ya. Lu minggir dikit, gua mau loncat gitu. Terus kenapa Sa? Nggak apa-apa, minggir aja dikit. Dia langsung gini ke pinggir, aku loncat ke depan langsung. Terus udah gitu si Andri yang nyetir, dia ngelihat di spion juga ada. Ada. Jadi nembongkan ke semuanya tanya. Semua. Terus yang aduh terus dari situ udah agak maju, udah mau lewat, maksudnya udah ke kilometer selanjutnya. Bilang. Ada suara di belakang. Tenang weh. Udah ngan non ngomong nebeng. Cuman mau intinya bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Sunda. Saya cuma mau ikut sampai depan. Oh, nebeng. Sampai lempang benernya. Mas. Gak ada kakak nih. Nah, tapi ini ada satu cerita yang kemarin sebenarnya kita udah share di podcast. Cuman sekarang kita bahas lagi di sini ya. Kalian kalau mau misalkan dengerin lebih dapat suasananya itu di Podcastery, di Spotify aja ya dengerinnya. Cuma sekarang kita bahas lagi di sini bersama kalian semua. Jadi ini ceritanya itu terjadi sama temennya papa. Ini udah lama banget sih, dan aku juga nggak inget siapa orangnya. Cuman pada saat itu dia habis dinas ke Bandung, balik lagi lewat Cipularang itu udah agak malam. Terus dia kebelet, pada saat itu belum banyak rest area. Dia kebelet banget, pengen pipis, dan akhirnya berhenti di random aja. Kan kalau misalkan ayo lalaki banyak. kalau pengen pipis kan nyarinya yang sepi kan. Nah itu mereka berhenti di sebuah apa ya, di sini kan masih banyak hutan-hutan tuh. Iya. Dia berhenti di kilometer 90-an katanya. Aduh. Pipis lah, masuk melewati pagar, dia pipis di situ. Pada saat pipis, tiba-tiba dia mendengar suara gamelan dan keramaian. Terus dia gini, sambil pipis. Dia penasaran. Dia sebenarnya nggak nyetir sendiri, ada driver katanya. Cuman dia lihat, wah rame nih, penasaran. Masuk lagi ke dalam hutan itu. Pas dilihat ternyata di situ ada pesta katanya.
Oh, dia ngeliatnya pesta. Pesta kayak di kampung-kampung gitu, yang ada gamelan, ada yang Di nu nari, hajat badannya. iya, aya nu hajat gitu. Dan yang aneh adalah semuanya perempuan di situ. Dan pas dia datang, orang-orang yang dari situ welcome. Ada salah satu penari yang nyamperin dia, terus ayo ke dia cenah. Kurang sasarangan, jadi dia nggak tahu entah terhipnotis atau apa, dia malah ikut ngibing di situ gitu, menikmati acara gitu. Terus udah gitu lama-kelamaan mungkin dia sadar, gua kan di Cipularang gitu ya, di tempat yang ini apa gitu, karena sebelumnya nggak pernah ngelihat desa ini dan ada Hidup-hidup keramaian manusia gitu badannya. ya. Akhirnya dia kaget, terus dia ngebalik ke belakang, di belakang itu jalan gitu, masih kelihatan jalannya. Terus dia ngebalik lagi, itu udah hilang. Udah hilang. Akhirnya oke, ini mah fix ya, serem. Larilah. Ceritanya belum sampai di situ. Terus dia pulang. Ya udahlah, kejadian apa saja itu mah gitu, dan dia tidak merasa terganggu. Dia pulang terus melakukan aktivitas seperti biasanya. Keesokan harinya lagi di kantor, tiba-tiba ditelepon sama istrinya yang lagi nangis-nangis. Istrinya nangis-nangis, pokoknya pulang pak. Kenapa? Pokoknya pulang, kayak gitu. Pada saat dia pulang, ada perempuan yang bertamu ke rumahnya, dan itu yang bikin istrinya histeris. Perempuan itu mengaku bahwa dia telah hamil oleh si bapak. Ya, itu lagi hamil katanya sama si bapak. Terus udah gitu dikaget kan, karena si bapaknya tuh nggak ngerasa gak kenal. Itu siapa perempuan ini, saya nggak kenal, bajunya biasa aja gitu ya, perempuan biasa. Terus minta pertanggungjawaban katanya, sampai istrinya marah-marah. Berantem lah mereka di kamar, si perempuan itu dibiarin. Nah terus tiba-tiba lagi berantem gitu, tiba-tiba suara anaknya pulang sekolah pada saat itu ngejerit. Ngejerit, suaranya ngejerit keras sampai akhirnya mereka keluar. Pas keluar, perempuannya udah nggak ada tuh di ruang tamu, anaknya pingsan di depan rumah. Terus adek kenapa? Jadi udah nggak fokus sama perempuan itu, ngangkat si anaknya bawa ke kamar, dibangunin. Pas anaknya sadar, anaknya bilang, mama, bapak, saya lihat ular di ruang tamu katanya, gede banget, di posisi cewek yang duduk di situ. Oh my god. Tapi teh maksudnya pas si perempuan itu hamil teh pas lagi nari atau pas kepipisin? Nggak tahu maksudnya. pokoknya ya. Jadi terornya tuh ya, dia mungkin menari bersama atau gimana, karena tidak melakukan hal-hal negatif kan sebenarnya, cuman pipis dan lain-lain. Nah itu apakah karena pipisnya atau apa, dia merasa terikat, jadi ikut gitu. Yang itu sih yang ngeri adalah dia datang menemuin istrinya, Dan bisa berwujud Iya, bisa manusia. Iya banget. berwujud manusia, dan anak kecil itu Ilmunya mantap. SD, anaknya tuh masih kecil katanya. Jadi pas lihat ular gede banget lagi duduk di ruang tamu katanya. Bukan sembarangan ya namanya kan. Kalau gamelan itu sih emang Ada ya ada. sebenarnya. Jadi waktu itu pernah dialamin sama saya sendiri. Pulang dari Jakarta, naik travel. Itu malam kondisinya jam 12 malam ke atas, ke Bandung, habis nonton konser kalau nggak salah. Naik travel biar agak sepi tuh pakai ini kan, pakai dengerin radio frekuensi random, karena kan nggak tahu nih di jalan ada lagu ada lagu. Iya. Terus tiba-tiba frekuensi random ada suara gamelan. Jadi pas lagi lagu noise gitu, tiba-tiba gamelan Ini paling males kita pulang. masuk. Kenapa ya? Oke, berarti ada kehidupan kah di Cipularang? Itu pertanyaannya. Ada. Gimana Pak Angga? Ini sudah langsung dilihat sama Mas Diko gimana? Gimana Mas Diko? Ya balik lagi Neng ke story zaman sebelum dibikin jalan ini teh ya, ada beberapa gunung yang memang disakralkan. Tadi kan diceritain kenapa orang mensakralkan gunung itu, tentu ada kehidupan, ada dunia yang memang sudah hidup sebelumnya di situ. Ya salah satunya itu, kalau ngomongin ular ya nggak jauh dari sini tuh ada satu bukit yang isinya ada salah satunya
ular yang besar. Oke. Sedang. Jadi mungkin itu ada hubungannya ya. Ya itu ular nggak jauh, jadi perbukitan ini teh mungkin ya dulunya teh sempat digunakan apa gitu ya, isinya teh yang tadi nyambung sama yang ini, ada yang monyet, aya nu aray, jadi teh naon gitu. Karena ini kasih nggak hutan-hutan gitu ya. Ya dulunya kayak gitu. Di habitat. Membelah Nah, bukit kalinya. kalau ngebahas yang tadi, yang si kejadian temennya Papa itu sebenarnya dia tuh maunya apa gitu, memperingatkan saja mungkin ya. Kalau feeling aku mah memperingatkan bahwa diri kita kehidupan gitu. Nah, ngasih Atau tahu. mungkin dia merasa ketika si cowok itu teman papa masuk ke acara itu merasa dikawinkan gak sih Sa? Kayak gak Iya, secara karena sengaja masuk kan ke cewek ritual. semua nggak sih? Makan jadi nanti ayo cewek semua tuh kayak ada laki-laki satu tuh kayak Iya. Pasti kan buat yang si ratu juga. Makanya jangan Nah. penting. Kamu masih ularnya. Nggak tahu sih. Ya itu mungkin bisa banyak ditanyain ke Farul yang sering pakai ular. Heeh. emangnya Mak, lihat anak. Lagi sopral. Sompral ini jadi enggak sompral sih maksudnya. Banyak orang. Gimana? Lagi. Tapi teh waktu apa ya? Ingat ya sih kalau kita ke Mangga 2 kita makan di atas di bakso di atas. Iya. Waktu itu aku ingat banget waktu SD sama gua sama Mama Heli kesana terus cerita, orang Bandung kalian cina gitu. Iya kenapa emangnya? Ini loh temen aku cina ya sama anaknya main mau ke Bandung lewat tol Cipularang pingin pipis anaknya tuh cowok pingin pipis banget sampai nangis akhirnya berhenti udah sebentar lagi nyampe Bandung cina nggak mau pipis sekarang juga pas pipis singkat cerita pergi lagi aja cuma pipis sebentar ke Bandung mereka teh pada acara keluarga tapi si anak itu teh pas di dalam mobil tuh diam terus badannya panas kadang dingin panas dingin sampai balik lagi ke Jakarta ada orang dari Jasa Marga nelfon ke keluarganya Bu ini anaknya masih di pinggir jalan Ditukeran, nempel banget ceritain sampai sekarang Iya, siapa ditukeran. yang ceritanya tuh yang tukang bakso yang di atas yang letak atas di Iya, itu. aku ingat banget aku langsung gitu Itu cerita legend banget. Kilometer berapa? sama Baru masuk Aku nggak jauh dari pintu aku SD tol. gitu ceritanya Karena Si dia ibuna mikir naonnya, ayo di bawah naon. iya jadi sampai ke acara keluarga tuh bukan anak karena dia sampai sini anaknya sakit ya. iya anaknya diam sakit Ya saya pernah dengar itu. iya. Terus ya pas si anaknya hilang teh ya pas pulangnya anaknya minta turun lagi juga. Oh itu minta turun lagi. Mau kecil lagi dia terus hilang. Terus jasa marganya telepon. Ini anak ibu udah dari kemarin di sini. Allah. Aduh, amit-amit ya Bang ya Allah. Mudah-mudahan kita semua ketika lewat sini ya tidak mengalami hal-hal seperti itu ya. Yang pasti. Seminggu 2 kali lewat sini. Oh iya. Oh iya. Semoga baik-baik saja. Karena kan ya orang tua kita juga tiap minggu lewat ke sini. Cuman ya sebenarnya Kakang juga. ya sekarang beruntungnya udah ada rest area gitu ya. Iya. Orang udah nggak perlu lagi kencing sembarangan gitu kan, karena mitos di Indonesia itu masih sangat sakral lah. Katanya nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh meludah sembarangan atau apa gitu. Nyambung si itu dimensi lain yang pernah Lili tadi bilang tadi. Ada nggak sih sebenarnya dimensi lain di antara jalan ini? Nah waktu itu pernah dapat cerita ada satu orang dia ini bawa benda pusaka ceritanya. Dia tuh bawa batu atau apalah mau keluar kota lewat tol Cipularang ini. Dia udah bawa nih disakuin sama dia pas lewat tol ini. Udah nyampe hilang batunya. Oke. Copot. Hilang sebatunya teh. Hah, kok nggak ada ya dan segala macam. Saya udah bawa segala macam ini. Oh mungkin ketinggalan balik lagi ke Bandung. Entah dia pas lewatin jalur yang mana 90 kalau nggak salah. Si batu itu ada lagi. Jadi si batu itu nggak bisa keluar dari Area itu ya. area itu. Ketahan sama sesuatu yang ada di sana. Nah itu lumayan tuh agak aneh juga cerita. Ya itu nyambung sama yang tadi ditanyain sama Indi sama Iko, kenapa ada batu ya tadi? Ya nggak jauh dari area itu sih sebenarnya. Iya ya kayaknya. Yang sebelah sini ini apa gitu. Iya. Jadi
itu tuh nggak boleh keluar dari situ. Batas wilayah ya. Ada posnya mungkin ya. Hujan juga. Cuman aku kalau misalkan Jakarta Bandung sebisa mungkin sih nggak malam. Kalau misalkan kepepet banget harus malam pulang, harus tidur sebelum masuk tol. Ya maksudnya buat kita yang sensitif mungkin ya. Soalnya males, pernah sekali aku kebangun di kilometer itu, terus ngeliat itu apa? Jadi suka tiba-tiba gitu di pinggir jalan ada nenek-nenek lagi bungku kayak gitu-gitu tuh males. Iya, iya. Kan jadi ngagetin yang nyetirnya juga kan. Kecelakaan kayak gitu. Ternyata banyak misteri, cuman sebenarnya kita gak mau menakut-nakuti kalian ya. Bukan berarti jangan lewat Cipularang, gak kayak gitu. Cuma justru kita pengen mengingatkan supaya kita pada saat melintasi jalan ini dalam keadaan sehat, tidak mengantuk. Jangan lupa gitu kan. berdoa juga. Jangan lupa berdoa, karena aku juga setiap ke Jakarta kemudian pasti telepon kakek, telepon mama gitu, minta izin mau pergi dulu ya gitu atau apa. Sebenarnya tidak hanya kita yang mendoakan, tapi orang-orang kita juga mendoakan kemanapun, tidak hanya ke Cipularang, tapi ke daerah-daerah lain, jalan-jalan lain. Kemanapun Karena setiap sudut di dunia ini kayaknya misteri selalu ada gitu sebenarnya. Bagaimana kita menyikapinya saja. Terus ya jangan pipis sembarangan ya, karena udah banyak rest area juga sekarang gitu. Kalaupun terpaksa harus pipis sembarangan juga ya kita punya Pupuntenan badannya teh. ya biasanya punya adat lah, apalagi di daerah seperti ini yang memang masih sakral gitu. Masih hutan, gunung gitu kan, sebenarnya lebih dijaga ininya sih, adabnya, terus bicaranya dan segala macam seperti itu lah. Mudah-mudahan kalian merasa seru mendengarkan cerita-cerita kami yang saat ini sedang menuju Bogor untuk melakukan Ghostbuster Kota Terakhir. Oh iya, kalau kalian punya cerita juga di komen aja di bawah ya. Mungkin kalian punya cerita tentang Cipularang atau Pengalaman kalian. pengalaman lain. Kejadian mistis. Yes, atau cerita kalian pengen diangkat ke podcast Teri juga. Kalian komen aja, nanti kita bakal ceritain dan mungkin ada sudut pandang lain dari Jurnalisa untuk kalian. Ya, Alright. doakan kami. Tegang banget nih mau ketemu Atta sama Firsa. Beli foto baru. Gocek, bisa gitu ntar Atta. Fotbar. Yaudah, kalau gitu Jurnalisanya pamit, Tanya Risanya pamit. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum